Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kalau saudara mempunyai akses untuk membuka Alkitab, Kisah Para Rasul 20 ayat 35 kita bacakan atau kita baca bersama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam New International Version, Acts 20:35 says, "In everything I did, I saw you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the word the Lord Jesus himself said. It is more blessed to give than to receive." Ayat ini tidak susah untuk dimengerti. Ayat ini bicara dengan tegas dan artinya sudah literal. Saya mau mengambil frasa yang luar biasa tadi. Paulus bilang, remembering the word the Lord Jesus said. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus. Frasanya itu apa? Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Perhatikan bahasa Inggrisnya yang luar biasa. It is more blessed. Saya stressing lagi. It is more blessed to give than receive. Saya bilang tadi, saudara, frasa ini tidak perlu ditafsirkan lagi. Pada waktu kita membacanya, kita sudah mengerti. Dia sudah bicara apa adanya. Ini adalah prinsip sound doctrine yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, saudara, prinsip-prinsip sound doctrine mengenai memberi diajarkan di Alkitab, dan bila sound doctrine ini dilakukan, maka akan memberi berkat yang besar kepada pemberi dan penerima. Tetapi bila kita perhatikan sound doctrine ini, maka tadi ada stressing point yang saya tekankan 2 kali. It is more blessed to give than receive. Artinya apa? Greater blessing, tema kita pada sore ini. Greater blessing. Berkat yang lebih besar itu menjadi milik pemberi, bukan penerima. Ada amin? Jadi berkat yang lebih besar itu menjadi milik si pemberi. Makanya dikatakan oleh Paulus, it is more blessed to give than receive. Nah, saudara, Alkitab katakan di sini orang yang memberi justru diberkati dengan berkat yang lebih besar daripada orang yang menerima. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang
Ada orang yang bertanya-tanya, dari mana sebenarnya Paulus mengutip kata-kata Yesus ini? Karena kalau saudara periksa di dalam Injil, maka tidak ada perkataan ini. Di dalam keseluruhan perjanjian baru, hanya ayat ini yang menulis, it is more blessed to give than receive. Jadi cuma satu ayat. Makanya saya tertarik untuk membahas ayat ini. Tidak ada di dalam kitab manapun, di dalam kitab Injil ataupun di dalam kitab-kitab lainnya dalam perjanjian baru. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang pikirkan, siapa yang menulis kitab Kisah Para Rasul ini? Siapa? Ada yang tahu? Siapa yang menulis kitab Kisah Para Rasul? Murid Tuhan Yesus. Iya, siapa murid Tuhan Yesus? Paulus. Bukan Paulus. Yang menulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas. Jadi pikiran kita langsung terbayang, oh Lukas. Berarti Lukas ini juga yang menulis kitab Injil ya Pak Wanda. Betul sekali. Jadi orang yang bernama Lukas menulis Injil Lukas dan menulis kitab Kisah Para Rasul. Siapa itu Lukas? Lukas ini adalah seorang dokter, seorang physician, seorang sarjana yang terpandang. Seorang sarjana kalau menulis tidak sembarangan. Dia harus menulis dengan catatan-catatan yang pasti dan bukan tulisan-tulisan yang comberan. Waktu Lukas menulis, misalnya dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 2, dia bilang begini, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lukas ini, nah saya pernah bilang bahwa penulis Alkitab adalah orang Yahudi. Tapi sekarang saya bukakan fakta baru. Lukas ini adalah orang Yunani. Seorang dokter yang tinggal di Antioquia, Syria. Lukas ini adalah murid daripada Paulus. Jadi Bu Christine tadi tidak sepenuhnya salah. Jadi bukan Paulus yang menulis, tetapi murid daripada Paulus. Nah, Lukas katakan dia menulis dari saksi mata. Tulisan-tulisan Lukas itu adalah tulisan-tulisan yang sangat ilmiah yang didasarkan pada kesaksian murid-murid Yesus. Nah, saudara, aneh sekali di dalam Injil Lukas tidak ada kata-kata ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sehingga orang menuduh ini Paulus ini cuma karang-karang ini. Yesus nggak pernah ngomong, tapi dia tambah-tambah sendiri. Mengapa saudara? Mengapa? Saya bilang ayat ini cuma ada di sini. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Tidak ada di dalam kitab lain. Di dalam Injil, di dalam keseluruhan kitab Perjanjian Baru, cuma ada di dalam Lukas, Kisah Para Rasul 20 ayat 35, kata-kata ini. Nah, saya ingin memberikan analisanya. Kenapa ayat ini cuma disinggung satu kali dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35? Analisanya begini. Murid-murid telah menghidupi pengajaran Yesus tentang memberi. Jadi masalah
memberi bagi mereka adalah masalah yang praktis, bukan lagi dalam tingkat teori. Sehingga mereka tidak sempat menuliskan karena sudah terlalu terbiasa dengan hidup bersama dengan Yesus, jadi mereka tidak sempat menuliskan. Ini analisa saya. Yang kedua, Paulus menerima sound doctrine ini secara langsung dari Tuhan Yesus. Makanya tidak ada di dalam kitab manapun. Begitu ya. Nah, yang ketiga analisanya, pengajaran sound doctrine ini luput dari pengamatan para murid sehingga mereka tidak menuliskannya. Karena apa? Karena ada banyak sekali perkataan, perbuatan, dan tindakan Yesus selama dia hidup di dunia ini yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Taunya dari mana? Taunya dari mana? Lukas. Coba lihat Lukas, Yohanes 21. Coba lihat dikatakan. Yohanes 21. Coba lihat. Oh, Alkitabnya nggak terbuka. Coba ambil iPad-nya. Coba lihat dalam Yohanes 21. Buka Alkitab kita. Kita lihat di sini. Yohanes dalam Perjanjian Baru. Injil Yohanes. Saya ingat ayat ini. Dikatakan Yohanes 21 ayat 25. Ada yang sudah menemukannya? Boleh bantu saya baca? Boleh? Dari antara salah satu? Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya di dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi banyak sebenarnya perbuatan Yesus, perkataan Yesus yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Kita menamakannya agrapa. Jadi kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak ada dalam catatan tertulis, tapi diucapkan oleh Yesus sendiri. Nah, saya percaya saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus ini adalah kata-kata Yesus. Kalau bukan kata-kata Yesus, maka tidak mungkin ada di Alkitab. Amin, saudara. Kita meyakini bahwa Alkitab yang kita punya sudah sempurna. Dan semua yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah wahyu dari Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Paulus mengajarkan sound doctrine Yesus. Ini yang selalu menjadi argumentasi pengajaran saya. Bahwa apapun yang kita hidupi di dunia ini, sumbernya harus dari sound doctrine Yesus. Apapun yang kita pelajari di dunia ini, sumbernya harus dari sound doctrine Yesus. Dan dari sound doctrine Yesus, kita mempraktekkan hal tersebut. Di sini jelas dikatakan, saudara, bahwa orang percaya itu adalah pemberi dan bukan peminta-minta. Karena dengan jelas dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. It is more blessed to give than to receive. Jadi saudara, kita harus percaya pengajaran ini dan menghidupi pengajaran ini. Karena sound doctrine ini diterima oleh Paulus dari Yesus. Makanya apa? Pantang di dalam hidup orang percaya untuk menjadi peminta-minta. Kalau orang percaya tukang minta-minta, dipertanyakan, engkau percaya kepada siapa? Saya tidak setuju dengan orang percaya yang meminta-minta. Orang percaya
memberi bukannya meminta. Amin. Orang percaya itu diberkati. Karena itu mereka menjadi pemberi yang generous. Karena memberi justru mendatangkan apa yang disebut dengan the greater blessings. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi mendatangkan berkat yang lebih besar. Segala yang kita lakukan dalam hidup ini adalah praktek iman dari Tuhan Yesus. Yaitu kita hidup memberi bukan untuk menerima. Mari katakan kepada diri sendiri dan orang sebelah kiri kananmu. 1, 2, 3. Saya adalah pemberi bukan peminta-minta. 1, coba kita katakan sama-sama. Kalau engkau ada sebelah kiri, ada orangnya, katakan kepada sebelah kiri dan kananmu. Kalau engkau cuma sendiri, katakan kepada dirimu dengan bersuara. 1, 2, 3. Saya adalah pemberi, bukan peminta-minta. Amin, saudara. Ya, jadi kita ini memberi bukan satu kesulitan bagi kita. Memberi itu bukan satu beban bagi kita, tapi memberi itu mendatangkan berkat yang besar. Amin, saudara. Jadi itu yang dikatakan oleh Yesus, maksud perkataan dari Tuhan Yesus. Yesus hidup dengan miskin. Tapi Yesus mengajarkan. Ingat, di dalam Alkitab, Anda pernah temukan Yesus punya rumah? Tidak. Yesus hidupnya berpindah-pindah. Yesus menyewa rumah, tapi dia tidak pernah mempunyai properti apapun. Makanya dia bilang, tempat meletakkan kepala saja saya tidak punya. Kalau kamu mau ikut saya, kamu pikirkan baik-baik bahwa saya tidak bisa menjanjikan apapun kepada kamu. Tapi pengajaran Yesus tegas. Memberi lebih diberkati daripada meminta. Artinya Yesus sudah mengajarkan prinsip yang penting. Kita hidup itu untuk memberi. Makanya saya katakan tadi, saya adalah pemberi, bukan peminta-minta. Lalu saudara, Kisah Rasul 20 ayat 31 sampai 34, ayat-ayat yang sebelumnya, Paulus bilang begini. Ini ayat sebelumnya dari ayat yang tadi. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya. Maksudnya 3 tahun lamanya di mana? Ini sebenarnya adalah nasihat Paulus kepada para penatua di Efesus. Paulus 3 tahun lamanya ada bersama-sama dengan jemaat di Efesus. Dia katakan siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara, makanya sebagai hamba Tuhan, saya nggak peduli, saya nggak bosan-bosan. Saya akan bicara tentang sound doktrin. Anda mau terima, tidak terima, saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya nanti tidak ada orang ketika berdiri di pengadilan surga, mereka akan berkata, Tuhan, Anda tidak pernah bicara itu kepada saya, jadi saya tidak tahu Tuhan apa itu sound doktrin. Begitu. Kan nanti ada penghakiman, kita berdiri di hadapan penghakiman, dan nanti orang bisa beralasan macam-macam. Makanya sini Paulus katakan, 3 tahun, siang malam, tidak henti-hentinya menasihatkan dengan mencucurkan air mata, bicara tentang sound doktrin, bicara tentang sound doktrin, bicara tentang sound doktrin, sampai saudara merasa sound doktrin itu akan masuk ke dalam hidupmu dan menjadi bagian dari hidupmu. Lalu dikatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Ini perpisahan Paulus dengan penatua di Efesus. Dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskannya. Ayat 33, perak atau emas, atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Sama nggak prinsipnya? Sama. Paulus belajar dari gurunya. Dan dia menghidupi prinsip tersebut. Dia mengajarkan, aku bukan melayanimu karena aku ingin mengambil keuntungan finansial darimu. Tapi aku melayanimu karena aku mempunyai tugas yang harus
aku selesaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara kalau bertemu dengan pelayanan yang memanfaatkanmu secara keuangan, lari dari situ. Tapi juga tanggung jawab kita adalah menjadi orang yang pemberi. Begitu. Orang yang generous bukan berarti karena pelayanan tersebut tidak menuntut keuangan lalu engkau tidak bertanggung jawab. Tidak. Kita bersama-sama menghidupkan pelayanan itu karena kita adalah orang yang diberkati. Ayat 34 dia bilang begini, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi luar biasa orang yang bernama Paulus ini. Dia menghidupi sound doctrine tersebut. Dia menerima dari Tuhan, dia mempelajarinya, dia mengajarkan kepada orang lain, dan dia menghidupi ajaran-ajaran tersebut. Kemudian, saudara, di dalam Markus 12, nah ini contoh, ayat 41 sampai 44. Ini contoh hidup yang Tuhan Yesus ajarkan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Jangan salah saudara, maksudnya bukan Yesus duduk lalu nungguin peti persembahan. Bukan saudara ya. Ini ayat ini tidak boleh dipahami seperti itu. Jangan salah ya. Maksud Alkitab bilang Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Yesus tidak tepat berada di peti persembahan itu. Bukannya orang kasih persembahan lalu Yesus lihat-lihat. Kamu ngasihnya sedikit. Kamu ngasihnya banyak. Bukan saudara. Ada kan orang yang seperti itu kan. Kamu belum bayar persepuluhan bulan ini. Begitu. Nanti ditagih ya. Kamu belum bayar buah sulung. Nanti ditagih ya. Kamu persembahannya kok dikit amat. Kamu persembahannya pati murah semua katanya. Kenapa? Begitu. Misalnya di Indonesia kan pati murah itu yang paling rendah begitu. Pati murah begitu ya. Kalau yang paling tinggi apa? Soekarno begitu. Atau Pak Harto ya. Saya udah nggak tahu uang di Indonesia. Pokoknya begitulah. Tidak, ini sebenarnya di court of women. Jadi Yesus sebenarnya dari jauh sebenarnya. Court of women itu hanya boleh wanita yang masuk. Jadi salah satu court di bait suci itu wanita hanya boleh sampai di situ. Jadi Yesus tidak boleh masuk situ. Yesus melihat dari sudut yang lain. Tapi Alkitab bilang di sini, Markus bilang Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Bukannya dia duduk di situ lalu tunggu-tunggu orang apa kasih duit. Tidak ada hubungannya. Ini persembahan untuk free will offering untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Lalu dia bilang dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dengan jumlah besar. Lalu datanglah seorang janda miskin memasukkan 2 peser, 1 duit. Maka dipanggilnya murid-murid. Lihat, Yesus mengajar contoh hidup kepada murid-murid. Waktu ada janda memberikan uang yang kecil sekali, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi Yesus mengajar dengan realita yang sebenarnya, dengan keadaan yang sebenarnya. Yesus bilang ke murid-murid, lihat, perempuan janda itu, dia sudah janda. Dia miskin. Dia memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan. Tapi janda ini memberi dari kekurangan. Semua yang ada padanya seluruh nafkahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini atau peristiwa ini sebenarnya bentrok dengan kejadian di Perjanjian Lama. Mengapa? Karena di Perjanjian Lama justru janda-janda disupport oleh persepuluhan. Tapi kenapa dalam peristiwa ini janda-janda justru atau ada seorang janda justru memberi? Nah, Yesus sebenarnya sedang mengajar satu prinsip yang tinggi. Bahwa kita tidak boleh melihat orang dari kemampuan finansialnya. Ada orang yang miskin, kelihatannya tidak mampu, tetapi dia masih mempunyai proud, harga diri, masih mempunyai
kemampuan untuk melakukan sound doctrine, untuk memberi. Itulah yang Yesus katakan. Jadi memberi itu bukan karena engkau punya, tapi memberi itu karena keluar dari dalam hati. Makanya ajaran ini Yesus ajarkan kepada muridnya. Cocok nggak dengan pengajaran tadi? Lebih diberkati memberi daripada menerima. Jadi contoh di sini, janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Artinya pemberian itu tidak terbatas pada orang yang miskin atau orang yang kaya. Tapi ingat, memberi itu adalah menunjukkan bahwa kita mempunyai berkat yang lebih dari Tuhan. Janda ini bukan karena lebih dia memberi, justru karena kurang. Betul nggak? Kita baca di situ. Karena kurang dia memberi. Karena tidak mampu, malah dia memberi. Dikatakan semua yang dia punya dia beri. Yesus sedang mengajar prinsip yang tadi. Bahwa orang memberi itu tidak dihargai dari value-nya, tapi dari dalam hatinya. Sikap hati. Jadi memberi itu adalah sikap hati. Banyak orang yang bilang kepada saya, Pendeta Wanda, kamu mengajarkan persepuluhan tidak berlaku lagi karena kamu pelit. Saya tidak mau mengajarkan orang seperti itu untuk membuat Anda menjadi pelit karena kita tidak mengakui pengajaran persepuluhan. Saya bilang persepuluhan itu bukan ajaran Alkitab. Orang Kristen justru adalah orang yang diberkati. Dan orang Kristen tidak ada persoalan dengan memberi. Amin, saudara. Amin. Mari kita katakan kepada diri kita, saya tidak ada persoalan memberi. Saya tidak ada persoalan dengan memberi. Satu, katakan kepada sebelah kiri dan kanan. 1, 2, 3. Saya tidak ada persoalan dengan memberi. Jadi tidak ada persoalan bagi kita, bukan karena kita tidak membayar persepuluhan lalu kita menjadi orang yang pelit. Tidak. Kita memberi karena sikap hati kita benar. Karena it is more blessed to give than apa? Receive. Terus di sini John Calvin memberikan pendapat begini. Ini pendapat John Calvin mengenai ayat tadi. Saya kutip. A highly useful doctrine. Dia bilang ini doktrin yang sangat luar biasa katanya. John Calvin mengakui sound doctrine yang sangat luar biasa ajaran dari Yesus ini. That whatever man offer to God ought to be estimated not by its apparent value. John Calvin bilang bahwa apapun yang kita beri kepada Tuhan tidak dinilai dari bentuk banyaknya atau nilai yang kelihatan, but only by the feeling of the heart. Dinilai dari hati. And that the holy affection of him who according to his small means offer to God the little that he has is more worthy. Jadi sedikit pun yang kau beri kepada Tuhan lebih berharga daripada mereka yang memberi beratus-ratus kali dari miliknya yang berlimpah-limpah. Jadi John Calvin bilang doktrin ini harus kita ajarkan karena nilainya atau sifatnya sangat tinggi dan mulia. Berharga orang yang memberi sedikit dari hatinya yang mengakui berkat Tuhan daripada engkau memberi karena ya kelebihan, ya sudah kasih aja. Bahkan ada yang memberi dari sisa-sisa, saudara. Saudara beri yang terbaik menurut saya. Saya memberi kepada orang, saya beri dia yang terbaik. Saya bantu dia yang terbaik. Bukan karena sisa begitu. Nanti engkau ada sisa makanan, engkau kasih ke orang lain. Nanti engkau ada sisa barang apa, engkau kasih. Dulu pernah ada di sini. Waktu saya melayani di Bethany, saya ingat. Di Sydney ini. Saya ingat ada teman itu ya, yang masuk gereja itu ya, jadi anak muda ini. Saya ingat dia pernah memberi saya sepeda lipat. Sepeda lipat itu Tessa masih ingat sepeda lipat. Cuma sepeda lipat kita dicuri orang karena saya taruh di balkoni lalu pagi-pagi
balkoni orang itu lompat ke rumah, diambil tuh sepeda lipat itu. Bagus sekali. Nah, orang ini dia bilang begini. Dia mau jual dia punya handphone. Waktu itu ngomong ke saya. Itu handphone zaman dulu belum ada yang seperti sekarang. Yang dulu yang canggih itu PDA. Personal apa itu? Apa itu? PDA apa ya artinya? Pokoknya yang handphone yang bisa ditulis-tulis begitu ya, dimasukin apa, dicatat. Dia bilang, Pak Wanda, saya mau jual nih handphone saya nih Pak Wanda, sudah nggak pakai, saya sudah ganti yang baru. Terus saya bilang begini kepada dia, saya tantang, kenapa kamu mau jual? Saya bilang, lebih bagus kan kamu kasih orang ke orang yang membutuhkan. Tuh kamu sudah nggak perlu lagi. Waktu saya bilang itu dia malu hati kepada saya. Dia malu hati, lalu besoknya dia suruh pasang pengumuman di gereja bahwa barang siapa yang membutuhkan handphone ini silakan boleh diambil begitu. Dia malu hati karena saya bilang, wah apalagi sudah handphonenya sudah ketinggalan zaman begitu masih mau dijual. Kamu sudah beli yang bagus, kasih aja lah ke orang begitu. Begitu maksud saya apa tuh Saudara? Kadang-kadang orang pun sampai hal-hal yang begitu masih mau ditahan-tahan begitu. Yang sedikit dari kita, kadang-kadang kita memberi dari sisa-sisa. Saudara jangan, saya ajarkan kita kalau engkau melayani Tuhan beri yang terbaik. Engkau berkhotbahlah dengan baik, belajar dengan baik untuk mengajar. Begitu, belajar memberikan waktu. Jadi terbaik dari kita begitu. Kita mesti belajar dari orang-orang. Kadang-kadang kita menuduh orang-orang karismatik itu terlalu ngerong-ngerong, tapi orang karismatik itu baik sekali dalam memberi mereka. Karena yaitu pengajaran-pengajaran memberi itu mereka sudah terpatri di dalam pikiran mereka. Jadi belajarlah yang baik-baik dari orang-orang lain. Begitu maksud saya. Jadi saudara tadi itu ya. Kemudian bagian yang terakhir. Memberi itu adalah gaya hidup jemaat perjanjian baru. Mengapa saya katakan seperti ini? Saudara, pengajaran memberi, cara-cara memberi, aturan memberi, itu banyak sekali engkau temukan di dalam perjanjian lama. Betul nggak? Makanya aturan tentang persepuluhan, aturan tentang buah sulung, aturan tentang korban, engkau baca di dalam perjanjian Musa. Sekarang saya tanya, ada nggak aturan-aturan tersebut di dalam perjanjian baru? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Penulis perjanjian baru lebih memilih menghidupi prinsip ini daripada menuliskan prinsip ini. Sekali lagi. Jadi perbedaan perjanjian baru dan perjanjian lama. Perjanjian lama banyak aturan memberi, banyak contoh memberi, banyak konsep memberi, banyak pelajaran memberi. Saudara, kalau saya terangkan tentang 13 kotak persembahan di bait Allah itu ada namanya soperot dan lesakot. Itu 13 kotak persembahan yang orang tidak bisa mempersembahkan burung diganti duit. Masukkan di situ. Lalu persembahan apa lagi? Masukkan di situ. Ada 13 kotak. Orang karismatik cuma sedikit dia punya kotak. Ini kotak persepuluhan, kotak pembangunan gereja, kotak untuk pembicara hamba Tuhan, kotak untuk pastori. Belum apa-apa, orang Israel itu 13 kotaknya. Saudara, 13 murid Tuhan cuma 12, mereka tambah satu lagi. Jadi 13, saudara. Lebih banyak, saudara. Perjanjian lama itu banyak. Jadi ada lagi buah sulung, engkau baru panen, engkau harus beri yang terbaik. Mau beri persepuluhan juga apa? Potong dulu persembahan yang paling baik, kasih ke imam, baru potong 10%. Persembahan saya sudah jelaskan persepuluhan orang Israel. Ada yang tahu di sini berapa persen orang Israel beri persepuluhan kepada Tuhan dalam 1 tahun? Ada yang ingat? Coba. Ada yang ingat? Saya sudah ajarkan ini. Persepuluhan itu berapa persen nilainya? Ada yang ingat? 1 tahun. 23,3%. Betul. 23/3%. Waktu itu saya tanya, Pak Ferry bilang, waduh Pak, nggak mampu kita Pak ini, mau makan apa ini? Betul ya Pak Ferry ya? Waktu itu Pak Ferry pernah jawab seperti itu. 23/3%, saudara. Bayangin, itu baru persepuluhannya, belum potong
namanya teruma maaser, potong persembahan khusus. Belum lagi nanti kalau ada saudara baru panen, saudara kasih persembahan sulung. Wah, engkau bisa ngamuk-ngamuk, saudara. Ngamuk-ngamuk, saudara. Makanya saya menentang persembahan sulung itu dipakai dipakai sebagai uang itu kan ada di karismatik tuh, 1 kali gaji dikasih kepada gereja. Kasihnya kepada siapa? Kepada pendeta. Ya saya bilang itu salah itu. Begitu. Janganlah membawa beban. Jadi di perjanjian lama banyak sekali aturan memberi, tapi perjanjian baru sedikit sekali tulisan tentang memberi. Mengapa? Karena orang perjanjian baru, penulis perjanjian baru lebih memilih menghidupi prinsip ini daripada menuliskan. Memberi adalah gaya hidup orang percaya di dalam perjanjian baru. Mengapa? Tuhan Yesus sudah memberi hidupnya. Maka orang percaya seharusnya lebih mudah menerapkan gaya hidup memberi daripada menerima. Bukankah kita ini semua sudah menerima anugerah hidup dari Tuhan? Kalau Tuhan Yesus tidak mati bagi kita, kita tidak ada saat ini. Kita masih ada di dalam dosa. Kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Begitu saudara ya. Kita tidak mengakui pengajaran persepuluhan dalam bentuk uang. Tetapi kita tetap mengakui dan menjunjung tinggi prinsip pemberian untuk mensupport pelayanan. Karena apa? Kalau ada gempa bumi begini juga kita bisa ambil. Kita bisa bantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu, itulah hakikat persembahan. Tanpa support keuangan dari jemaat, maka pelayanan akan mati, akan tutup, tidak akan berjalan dengan baik. Jadi memberi lebih baik daripada menerima. Memberi adalah gaya hidup. Jemaat perjanjian baru, memberi itu adalah sebuah sikap hati. Dan Paulus belajar dari Yesus. Yesus sudah menunjukkan hidupnya untuk memberi. Amin.